Tom Yesus luar biasa apa yang dilakukan oleh Syekh Islan Nazril mampu menyelamatkan umpan serangan balik Maklong ada Malis gol luar biasa apa yang terjadi. Hai Sobat Ekstra, ketemu lagi kita hari ini di podcast Extra Time. Dan kalau kemarin udah sempat ditemenin sama James Purba ya, kali ini di episode kali ini kembali lagi sama Noella di sini dan tentunya ditemenin sama pamanku. Bukan pamanku dari desa, bukan, tapi ada Paman Hadi. Hai Bung Hadi, apa kabar? Alhamdulillah baik Noella, apa kabar juga? Baik dong, selalu Mantap baik dong, nih. karena aku tuh selalu menantikan obrolan-obrolan sama Bung Ahai, karena kan bisa belajar banyak, nanya-nanya, bisa kepo-kepo juga, karena kan suka ada Ngegosip nggak, ngegosip nggak? Ngegosip Ngegosip. juga sih sebenarnya ada ya. Asal jangan ngegosip nyinyir ya. dikit, asal jangan nyinyir, enggak Iya, lah. iya. Kan kalau Bung Ahai mah nggak nyinyir-nyinyir, Gitu ya. enggak. Kan Bung Ahai Pedes, tuh kalau pedes tuh nyinyir nggak? Enggak ya? enggak, realistis. Oh realistis. Ya. Kata yang nonton sih gitu. Oh gitu ya. Kata yang Saya nonton tuh memang realistis. pahamnya realistis. Iya, emang makanya kita di sini tuh mau apa ya? Ngobrol-ngobrol tapi kan sambil berguru juga gitu loh. Wah, Sama kayak Uncle suhu Ahai. ngobrol, Iya apa, kan emang berguru. suhu. Oh gitu ya? Kan Bung Ahai emang suhu aku. Oh gitu ya? Iya dong. Mantap deh. Bung, ini kan kita seperti biasa ya, kita mau ngobrol-ngobrol tuh yang seru-seru aja, yang ringan-ringan aja. Ini kan kita semakin deket Bung ke Piala Dunia. Walaupun lagi-lagi ya, kalau kita harus bahas Piala Dunia ini kita bersedih, kita menangis. Tapi oke lah, kita harus move on kan. Move on-nya kemana dulu nih? Kalau move on-nya harus dibilang move on yang nggak kemarin kayaknya susah deh. Ya tetap Susah. harus diingat. Tapi kalau ngomongin Euro ya nggak apa-apa lah. Maksudnya kualifikasi Euro. Kualifikasi Euro untuk Piala Dunia maksudnya. Kualifikasi Euro untuk Piala Iya. Dunia yang ada di Eropa ya. Karena kan mungkin kalau Iyalah. kita yang ngomongin yang deket-deket sini masih agak-agak ada sedih ya. Ya, Belum move on bukan, sepenuhnya. bukan sedih, sakit itu namanya. Sakit tapi tak berdarah, ya kan? Ya udah, kita ngomonginnya yang di Eropa aja deh Bung. Oke. Biar kita nggak terlalu sedih-sedih banget, nggak sakit-sakit banget ya. Ini kita mau ngomongin ada pertandingan di European Qualifier ya. Oh, oke. Prancis Antara ya? Prancis lawan Ukraina. Ini 4 gol dari Prancis. Ini luar biasa banget. Bung Adi ngeliatnya gimana keseruan pertandingan kemarin? Mbappe always on fire lah ya. Kalau buat aku sih Prancis tuh apa ya? Memang harus menjadi salah satu tim yang harus dicatat dengan tinta tebal. Maksudnya adalah tim yang harus mungkin sangat diwaspadai dan mungkin bisa dijagokan lagi untuk tampil di final. Kalau ngelihat materi pemain mereka ya, apalagi bintang mereka seperti Mbappe atau Ekitike itu saat ini kan memang sedang apa ya, sedang berkembang lah di klubnya di Eropa. Mbappe di Madrid dan Ekitike di Liverpool, walaupun belum terlalu banyak gol yang dicetak oleh Ekitike. Tapi secara umum sih, secara materi memang Prancis ini luar biasa lah. Iya ya. Ada apa namanya Mbappe, ada Olise, ada Ekitike, ada Tchouameni terus ada apa namanya Dembele juga. Memang secara tim mereka atau secara materi pemain mereka nih luar biasa lah, selalu bermuncul atau melahirkan lagi pemain-pemain yang kualitasnya sangat dunia. Bahkan Dembele sudah menyabat Ballon d'Or kan, bahkan saat ini juga dijagokan untuk menjadi salah satu kandidat pemain terbaik dunia lah. Dan mengenai pertandingan lawan Ukraina, aduh kayak nggak ngelawan ya, maksudnya secara penguasaan bola juga Prancis sangat unggul ya. Dominasi banget ya Bu. Iya, bahkan lebih dari 60% ya, 60% lah. Penguasaan bola Prancis itu benar-benar sangat dominan dibanding lawannya Ukraina. Tapi ya memang ini sih ya, Noella, harus diakui memang Prancis sangat tangguh. Jadi wajarlah kalau juga mereka menang tuh 4-0. Tangguh, mendominasi, apalagi ya emang kita nggak pungkiri lah ya Bung. Le Blues ini kan langganan Piala Dunia. Apalagi kalau kita kembali ke tahun berapa waktu itu ya, yang di final lawan Argentina 2022 ya, Piala Dunia kemarin terakhir kan itu finalnya gila banget ya Bung. Berbalas gol sampai adu penalti kan ya pas 2022 itu. Aku tuh memprediksi final Argentina lawan Prancis itu sudah lama aku prediksi bahwa finalnya Argentina-Prancis. Nah ini dia, ada Papa Loren di sini ya. Aku udah bilang Cenayang
Pernah dalam suatu wawancara beberapa media kan nanya, Bung Ahaye ini gimana final Piala Dunia 2022? Prancis Argentina finalnya. Prancis Argentina. Prancis ya. Argentina. Biasa emang. Aku Berarti, bilang bahwa memang itu komposisi tim dan pemain yang paling pas untuk tampil di Piala Dunia. Prancis di 2018 juga di final kan, menang lawan Kroasia, dan bahkan dengan pemain-pemain yang ada berikutnya 4 tahun berikutnya di mana kemarin di Qatar, itu merupakan kumpulan pemain-pemain yang sangat luar biasa untuk Prancis. Jadi wajar jika mereka itu bisa menembus final. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps juga sudah lama menukangi Prancis dengan pola yang sebetulnya udah banyak baca lawan ya dengan pola permainan yang dipakai oleh Didier Deschamps. Tapi memang kualitas dan kedalaman skuad dari Prancis sangat luar biasa. Jadi wajarlah jika mereka sekarang dikandidatkan untuk lolos Piala Dunia 2026 Amerika Utara, dan bahkan ya kalau misalkan pertandingan Piala Dunia nanti kandidat-kandidat salah satu yang menjadi final mungkin Prancis, Spanyol, Argentina. Prancis, Spanyol, Argentina. Nanti ya pada saat mereka masuk final kita tayangin lagi tayangan ini ya Sobat Ekstra ya. Biasanya soalnya prediksi-prediksi dari Bung Ahaye itu benar guys. Jadi nanti kita Prancis, Spanyol, Argentina ya. Nanti mungkin kita tuh lihat bareng ya. Paling kuat untuk sampai di final lah, 3 tim itu. Ya. Karena emang kekuatan mereka nggak memungkiri ya Bung. Kayak final Euro kemarin juga aku kan memprediksi finalnya Spanyol lawan kemarin? Spanyol lawan Euro tuh aku live reaction juga tuh. Spanyol Prancis juga ya? Spanyol Prancis. Oh iya benar-benar. Iya. Ya, aku memprediksinya lumayan betul juga ternyata. Betul juga. Cuman salahnya cuman Belanda aja yang nggak oke. Iya, kemarin Belanda di Euro agak kurang oke. Tapi Bung balik lagi ke match tadi ya antara Prancis lawan Ukraina atau Ukraine. Ini kan ada 4 gol. Mbappe brace seperti biasa lah ya. Mbappe selalu memberikan gol-gol yang luar biasa gitu. Ada Ekitike juga. Nah, ini ada satu pemain yang sudah mencapai 400 gol dalam karirnya, Bung. Ini sangat luar biasa ya dengan usia yang masih cukup muda sebetulnya ya, Mbappe. Tapi perolehan golnya tuh setengah dari golnya Messi. Iya. Messi berusia 38 ya kalau nggak salah ya, 38 tahun. Setengahnya dari umur Mbappe lah. Maksudnya setengahnya dari umur Messi saat ini Mbappe. Tapi perolehan gol 400 gol. Iya. Itu perolehan gol yang sangat luar biasa. Bahkan juga hampir setengahnya dari perolehan gol yang dicetak oleh Ronaldo. Dengan target 1000 gol ya Ronaldo. Jadi menurut aku Mbappe itu memang salah satu pemain yang sangat luar biasa ya di era ini setelah mundurnya era Messi dan juga Ronaldo. Jadi bagaimana perolehan gol dia dengan 400 gol selama karirnya ini menunjukkan bahwa Mbappe memang pemain yang sangat berbahaya ya. Jadi nggak dipungkiri kalau Mbappe bisa mencetak banyak gol. Iya, apalagi kan sebenarnya ini udah hampir menyamai rekornya Giroud juga ya, Bung. Giroud ada 57. Ya, 57 tapi Giroud itu caps-nya itu lebih dari 100 ya, 130-an lebih, 137 kalau nggak salah. Jadi Mbappe yang saat ini sudah memiliki cap 92-an, jadi menurut aku sih ya itu tadi perbandingan ya memang luar biasa Mbappe ini. Giroud mencetak 57 gol membutuhkan 137 pertandingan. Mbappe 55 gol hanya membutuhkan 92 pertandingan di tim nasional Prancis atau Le Bleu. Jadi secara ketajaman Mbappe jauh lebih unggul dibanding Giroud. Iya sih, karena kalau kayak kata Bung Ahaye ya, kalau kita lihat total gol yang dicetak kita harus lihat juga berapa laga nih yang udah dimainkan gitu ya, mau perbandingannya. Ya udah kalau gitu gimana kalau Mbappe kita tarik aja buat main di timnas. Buat berdampingan sama Ole Roman nih, Bung, kan kita butuh. Tapi sayang sih kayaknya nggak ada turunan-turunan dari kasian nenek Mbappe-nya moyang. Noella. Mbappe-nya mungkin pengen main seperti apa, pemainnya nggak ngerti. Oh, wow, waduh. Ya mungkin ya, maksudnya tapi enggak, maksudnya saat ini pemain-pemain kita yang bermain di Eropa mungkin akan paham dengan kemauan Mbappe, tapi kualitasnya terlalu jauh lah. Mungkin kalau Jay, terus Kevin Dix, atau Kevin Verdong, atau Dan James, mungkin bisa lah untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh Mbappe, karena kualitasnya ya walaupun Mbappe jauh, maksudnya di atas dari mereka, tapi
nggak terlalu jauh-jauh banget lah karena mereka juga bermain di Eropa. Tapi maksudnya ini kan juga bukan underestimate ya Bung, Oh, ini enggak. realistis, lagi-lagi realistis melihat kualitas Mbappe di mana dan Iya dong, kualitas maksudnya kan nggak- pemain-pemain kita di mana gitu ya. Kalau bicara itu kan nggak boleh ke awang-awang juga Noella, maksudnya harus sadar diri juga, harus Iya. realistis seperti itu. Tapi kan udah banyak yang bilang kita King Indo, Bung. Ini yang bahaya nih, kalau kayak gini-gini nih, King Indo. Kita di ASEAN aja belum bisa melewati ranking dari Vietnam dan juga Thailand. Belum pernah juara AFF juga, jadi harus sadar diri juga kalau komen itu. Jadi harus realistis lah. Dan sebenarnya Kayak pun gitu. penampilan kita kemarin udah di luar ekspektasi lah ya. Oh Kita bisa melaju jauh sejauh itu, di luar Rashford juga ekspektasi. udah di luar ekspektasi banget. Ini kalau kita lihat selain Mbappe, ini kan ada Ekitike yang mencetak gol perdananya juga kan, Bung, buat timnas Prancis. Itu gol perdana dia ya? Ya perdana buat Ekitike di Le Bleu ya. Karena bagaimanapun Ekitike memang di Liverpool salah satu pemain yang harus jadi pengganti dari Firmino dan juga ketajaman untuk melapis ketajaman Salah. Ya memang di Liverpool belum terlalu kelihatan walaupun golnya sudah lumayan lah, 4 gol kalau nggak salah di Liverpool. Walaupun sekarang Liverpoolnya Lagi nyusruk ya. kacau balau, lagi di bawah MU ya guys ya. Tapi ini membuktikan bahwa Prancis itu tadi kenapa aku terlalu benar-benar menjagokan Prancis di Piala Dunia nanti. Oh sama Bung, Iya. aku juga. Pemain-pemain mereka selalu lahir, itu yang bahaya. Mereka tuh nggak ubahnya Spanyol atau Argentina, seperti itu. Selalu lahir tuh berarti maksudnya regenerasi pemain mereka tuh selalu ada dan selalu bagus kualitasnya ya dan selalu hasilnya. bagus. Makanya aku yakin salah satu kandidat terkuat untuk menjadi finalis Piala Dunia, kalau nggak Spanyol, Prancis ya Argentina. Berarti kalau perbandingan antara dua pemain tadi Bung, antara Giroud sama Mbappe, kalau dibandingin sama Capsnya tetap Mbappe masih lebih tajam berarti. Kalau ya, Bung? ketajaman jelas Mbappe lebih tajam karena perbandingan penampilan dan golnya ya, lebih lebih tight lah, lebih ketat. Kalau Giroud kan membutuhkan 137 penampilan, dia hanya 92. Tapi susah untuk membandingkan antara Mbappe dengan Giroud karena mereka tuh sangat berbeda karakter atau berbeda tipe. Kalau Mbappe kan nggak ubahnya striker macam Ronaldo Nazario dari Brazil yang mengandalkan speed dan keterampilan teknis yang sangat luar biasa dari Mbappe. Dan bisa mencari bola sendirilah. Kalau Giroud kan enggak, Noella. Dia tuh lebih lebih menunggu, benar-benar striker nomor 9. Menunggu dikasih bola ya, dikasih menunggu bola. ada sokongan bola dari teman setimnya gitu. Striker murni lah kalau Mbappe, kalau Giroud itu. Kalau kita punya nggak sih striker murni? Dulu ada. Kayak sebetulnya Indonesia itu selalu lahir striker murni dulu ya. Terakhir tuh Bambang Pamungkas atau sekarang Ramadan Sananta. Kalau dulu tuh banyak. Kayak Ricky Yaakob, ada Risdianto, dulu ada Hadismanto, ada misalkan Samsul Arifin, dulu ada Adityo Darmadi. Memang pemain-pemain Indonesia tuh dulu seperti itu, Bambang Nurdiansa. Terakhir ya itulah Bambang Pamungkas, sekarang Ramadan Sananta, striker-striker yang dibilang murni. Kita berharap lah ya, semoga kedepannya semakin banyak striker-striker murni. Harus dong. Yang dilahirkan gitu ya untuk timnas Indonesia kita. Kalau Mbappe di Indonesia tuh kayak Boas tuh kayak gitu tuh. Kayak Boas. Jadi setipe ya, tipenya kayak gitu ya, Mbappe sama Boas. Bung, kayak gitulah. Ngomong-ngomong nih Bung, kemarin kan sempat ada pertandingan yang Selangor versus Persib. Ya. Terus? Siapa Sobat Ekstra? Pasti pada nonton kan? Pasti pada nonton. Nah kalau kalian nonton, tentu kalian familiar dong. Ada suara siapa di pertandingan itu ya kan? Tentunya ada suara paman aku, ada suara Bung Hadi di sana yang play by play atau live commentary ya Sobat Ekstra. Nah, berhubung itu. Nah kamu tapi harus jadi komentator. Belum. Enggak, maksudnya nanti aku play by play, nanti aku tanya gimana Mbak Noella tentang gol tadi kayak gitu. Kamu harus jadi juga, maksudnya harus nemenin, jangan jadi Mbak Noella. Iya, jadi Mbak Noella. Ya. Tapi kita mau masuk dulu nih, Sobat Ekstra. Kita mau masuk ke segmen Ahai Time. Jadi ini ada Ahai Time. Berhubung ini podcast Extra Time, tapi kan tulang punggung kita adalah Bung Ahai ya di podcast ini. Ini buat Bung Ahai tidak mungkin tergantikan gitu. Ya kan. Waduh. Jadi
di high time ini Bung, sebenarnya kita mau ngasih lihat aja sih ke sobat ekstra yang nonton gitu. semuanya, mau ngasih lihat karena kan biasanya kalau live commentary kan mereka nggak bisa lihat kan, denger suaranya aja. Itu yang penting denger. Tapi mungkin pasti banyak yang penasaran Bung. Gitu. Kan Enggak ini lah. tuh situasi di ruangan tuh gimana sih di ruangan commentary, pasti kan banyak yang penasaran juga. Nah di Ahai Time ini kita mau lihat nih gimana Bung Ahai pada saat lagi play by play. Jadi nanti akan ada tayangannya yang Bung Ahai nanti komentarin kayak lagi match biasa Bung. Gitu. Dengan gaya-gaya Bung Ahai gitu. Oke, Selangor 3, 2, 1, kita mulai ya. Oke, Selangor melakukan serangan, kita lihat dari kiri ada Alif, umpan langsung Krigor, kosong, lihat, kosong Zaklov. Apa yang terjadi? Ternyata gol bunuh diri Noela. Ini gol bunuh diri, ini bukan gol dari Omid atau bukan juga dari Zaklov. Walaupun umpan tadi diberikan oleh Krigor Moraes yang langsung menjebol gawang Teja Paku Alam untuk mengubah skor menjadi 2-0. Nah, menurut Noela sesungguhnya apa yang terjadi ini? Pertandingan atau gol ini? Kamu harus jawab ini. Iya, saya melihat ini saat ini ada friksi yang terjadi di depan Mister Gawang ya Bung Adi ya. Ini kita melihat bagaimana para supporter juga luar biasa mendukung langsung di stadion apa namanya ini? Petaling. Wah, luar biasa kamu ternyata ya. Aduh, jago saya nggak juga bisa kalau ditembak begitu ya. Oke, sekarang kita tendangan Kita melihat penjuru. Tom Hai. Ada tendangan penjuru, Tom Hai, ada Jung di kotak penalti, ada juga William Barros, angkat langsung, di tiang jauh, sundul langsung, terjadi duel di udara. Kita lihat lagi pemain Persib, di sini ada Luko, William Barros umpan, Andre Jung, gol! Sebuah gol yang sangat cantik dan luar biasa, sensasional, fenomenal dari Andre Jung. Mampu kita lihat memperkecil ketertinggalan Persib Bandung dari Selangor untuk mengubah skor menjadi 1-2, masih tetap keunggulan Selangor. Kita lihat apa sesungguhnya terjadi dari gol itu, Noela. Kamu harus ngomong itu. Wah, saya langsung demam panggung ya Bu kalau habis dengerin. Aku tadi terlalu tersepona Bu melihat gitu Bung ya? Ahai. Iya, biasanya kan dengernya cuma suaranya doang, ini lihat langsung. Oke, kita lihat ada tendangan bebas dari Persib Bandung. Siapa yang akan lakukan? Kita lihat di situ masih ambil ancang-ancang. Tom Hayes, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Izlan Nazril, mampu menyelamatkan umpan serangan balik. Maklong, ada Malis. Gol! Luar biasa. Apa yang terjadi? Menjadi 2-2, sebuah pertarungan yang sangat luar biasa. Gol yang sangat cantik. Sungguh nikmat, yang sangat luar biasa yang dihasilkan para pemain Persib Bandung. Para bobotoh terus melakukan luapan kegembiraan terhadap tim kesayangan mereka. Ada Malis, pemain kelahiran Jakarta, mampu menaklukkan penjaga gawang. Ini nampaknya gol bunuh diri yang dilakukan oleh Nazril ke gawangnya sendiri untuk mengubah skor. Kini 3-2, Persib Bandung berbalik unggul atas Selangor. Sehingga kita lihat luapan kegembiraan terus diluapkan para bobotoh Persib Bandung yang datang langsung ke Stadion Petaling Jaya. Luar biasa, Noela. Luar biasa Bung Adi, gila keren banget. Idola banget emang Bung Adi. Ini kapan lagi coba Sobat Ekstra bisa lihat, ini tuh behind the scene tuh kurang lebih kayak gini. Ini eksklusif ya, cuman di sini Sobat Ekstra diberikan, disajikan buat Sobat Ekstra semua. Karena kita biasanya melihat Bung Hai itu kan di dalam ruangan tertutup, nggak ada yang lihat, cuman suaranya doang. Kali ini kita bisa melihat ekspresi dari Bung Ahai ya, dengan kata-kata atau kalimat-kalimat ikoniknya dari Bung Ahai. Ini luar biasa banget Bung. Wah, the best, idolaku. Ya, kena ada gambarnya makanya bisa. Keren Bu, ngajarin dong. Aku juga pengen bisa play by kamu tadi play bisa dong, gitu. kamu udah bisa sebetulnya tadi. Aku pengen bisa, tapi gimana sih Bung? Itu kan pemain lawan, kadang kan namanya juga susah-susah banget. Kayak pemain-pemain Vietnam, Thailand misalnya, itu kan susah-susah banget ya Bung. Itu gimana sih Bung Adi kok bisa ngafalinnya? Karena kan kalau baca pasti nggak keburu juga, keteteran. Kalau prinsip play by play commentary itu yang pasti harus hafal pemain. Jadi 11 pemain yang turun kali 2 ditambah pemain cadangan. Jadi harus hafal tuh. Termasuk pemain cadangan ya, karena kita nggak tahu sewaktu-waktu pasti ada yang masuk kan pemain cadangannya. Kalau bisa dihafal juga tuh kayak profilnya, terus dia pernah main di mana, prestasinya, statistiknya kita bisa tahu. Yang penting adalah
tahu nama pemain, itu yang terpenting dulu. Kalau belajar dari Omagil nih yang bulu tangkis nih, dia bilang bahwa pengucapan pemain juga harus benar. Iya, betul. Itu tuh Bung yang suka jadi challenge juga kan. Iya, misalkan kayak pemain Vietnam, Nguyen, orang banyak ngomong Nguyen, dan bukan Nguyen, Nguyen. Nguyen? Nguyen. Ini info baru juga. Karena kan maksudnya orang banyak banget kalau Vietnam tuh pasti Nguyen gitu kan. Kalau misalkan Myanmar tuh ada Kiao, bacanya Chow. Oh, oke. Kayak misalkan kalau klub Cina tuh Zhejiang, ya kita banyak Zhejiang. Oke. Jadi harus benar-benar sama kayak bahasa Arab juga gitu. Harus sesuai dengan apa namanya, kalau orang Arab bilang tuh nahunya harus benar. Grammarnya, tata bahasanya harus benar. Ya, tata bahasa itu maksudnya karena kan bagaimanapun kita membacakan nama orang-orang asal negaranya masing-masing, jadi sebisa mungkin tuh harus dibacakan dengan benar gitu ya Bung ya. Benar. Misalkan ada komentator Inggris waktu itu, kan Bambang Pamungkas, dia ngomong kan bembeng gitu kan, kita protes loh. Jangan bembeng, Bambang. Oh, mereka langsung sadar bahwa apa yang dikoreksi orang-orang Indonesia tuh memang benar. Jadi dia ngomongnya nggak bembeng lagi, Bambang Pamungkas. Sama halnya misalkan kayak nama pemain-pemain Prancis gitu kan juga lumayan susah-susah karena kan bukan mereka susah lagi. Bacaannya beda sama yang tertulis gitu. Bener. Jadi itu sebenarnya jadi challenge tersendiri juga berarti ya Bung? Pastinya, memang hal yang paling sulit dalam play-by-play commentary sebetulnya ya hafal pemain dan mengucapkan pemain seperti itu. Aku juga pernah salah tuh waktu Nathan Chuaon pertama kali main. Nah, kalau salah gitu biasanya apa yang dilakuin Bung? Ya belajar lagi, soalnya waktu itu kan sebelum Nathan pertama kali main, aku tuh ketemu orang yang lama tinggal di Belanda. Oke. Temen aku. Jadi aku tanya, ini bacanya apa? Aku dikasih tahu sama dia Chuan gitu kan. Oh gitu. Ya aku ngikutin Chuan karena memang diajarin seperti itu. Ternyata salah, nama itu bukan Chuan. Bukan Chuan ya. Iya, ternyata Chuaon gitu. Iya, kalau Chuan uang ya. Cuan. Iya, ngeri. Berarti tetap Chuaon ya. Chuaon, ternyata begitu. Aku bukannya itu inisiatif aku sendiri untuk ngomong itu, enggak, aku nanya. Cuman yang ngajarin salah ternyata. Ternyata aku marah-marah sama temenku tuh. Gimana sih lu ngajarin? Karena fatal ya Bu. Fatal itu. Ternyata aku belajar dari orang yang salah. Berarti pun kalau kita belajar dari orang, kita harus memilih ya kira-kira ini. Sebetulnya udah bagus karena dia lama di Belanda. Lama tinggal di sana ya. Iya, lama tinggal di sana, ternyata ngajarin salah. Ya udah Bu, kita mau move on dulu deh ya. Kalau gitu kita mau move on ke pertandingan selanjutnya di European Qualifier ya. Karena kan kalau yang tadi kita udah bahas ada Prancis lawan Ukraine, itu Prancis udah pasti udah lolos, udah masuk lah ke Piala Dunia gitu. Nah, selanjutnya ada match-match yang menarik banget juga nih Bung. Ada Georgia versus Spanyol, salah satu kandidat yang Bung Ahai jagokan juga. Ada Swiss versus Swedia. Sama Albania versus Inggris. Nah, harusnya sih nggak masalah ya buat Spanyol ya, karena beberapa tim sebetulnya sudah sangat dijagokan untuk lolos seperti Norwegia atau misalkan juga Inggris sudah lolos, tapi memang masih akan bermain ya. Masih akan bermain. Jadi sebetulnya ya sebelum Portugal tuh semalam tuh yang melawan Estonia harusnya lolos. Iya. Ternyata dia kalah. Lawan Irlandia dia kalah 2-0. Aduh. Itu kartu merahnya Ronaldo, bahkan ada yang mengatakan kartu merah Ronaldo menyebabkan Portugal harus menunda kelolosan mereka ke enggak juga sebetulnya, memang Portugal sebelum Ronaldo sudah mendapatkan kartu merah memang udah ketinggalan 2-0. Iya, emang udah ketinggalan anyway ya, bukan karena serta-merta si kartu merahnya. Oh enggak lah. Bang Dodo ya. Memang kalah aja karena memang bermain di kandang Irlandia ya. Iya. Jadi memang ya Portugal lagi sial aja lah. Tapi masa Portugal bisa kalah sih Bung? Ya makanya nih kalau dibilang apakah Spanyol dan juga Inggris akan menang mudah, kalau aku yakin menang mudah. Yakin menang mudah ya? Kalau Inggris sih udah pasti lolos lah. Jadi kalau Bung Ahai ini Spanyol sama Inggris akan menang dengan mudah ya? Ya menang mudah karena memang secara kualitas mereka jauh di atas lah. Tapi ada koreksi sebenarnya tadi. Apa, Bu? Aku kan nyebutkan final Euro 2024 tuh Prancis Spanyol, ternyata Spanyol Inggris sama ya. Inggris. Iya, Spanyol Inggris menang 2-1. Tapi memang waktu itu karena kan memang di sini waktu itu kan RCTI juga yang jadi punya aku live reaction Bu. Oh gitu ya. Di RCTI dong, gitu pastilah ya? RCTI lah yang nayangin. Iya, nah kita bertugas lah. Sebelum pertandingan aku udah bilang pokoknya Spanyol Inggris tuh. Oh ternyata benar. Tapi yang memang ya yang salah tuh Belanda ternyata
nggak sesuai dengan prediksi yang nggak selalu benar memang. Berarti yang pas, Inggris tuh pas Southgate bukan, Bung? Southgate ya? Iya, bukan Yes. Southgate ya, Southgate ya? Ya, Southgate tetap. Tapi memang ya luar biasa lah kalau Inggris saat ini. Dia udah langganan juga ya kalau kita bicara Spanyol, Inggris, Argentina, Prancis itu udah langganan banget lah ya. Inggris tuh apa namanya ya? Yang menjadi catatan tuh banyak orang, mereka selalu gagal di Piala Eropa. Bukan gagal menjadi juara iya, tapi kan mereka tetap menjadi tim kelas dunia atau kelas Eropa karena bagaimanapun mereka tetap sukses selalu lolos ke Piala Eropa bahkan ke Piala Dunia. Jadi memang secara kualitas Inggris memang luar biasa lah seperti itu. Tapi ada satu hal yang ada satu pemain yang lagi banyak dibicarakan juga, Bung. Ada pemain muda yang sebenarnya sih lumayan banyak ya kontroversi dia ya. Maksudnya beritanya selalu ada aja nih, saking muda banget, performanya luar biasa banget, tapi biasanya selalu ada aja beritanya. Lamine Yamal. Ini kan kabarnya dia mengundurkan diri nih, Bung, dari squad buat yang Piala Dunia 2026. Gimana, Bung, ngeliatnya? Kualifikasi ya buat kualifikasi? Ya, kualifikasi Piala Dunia. Sebetulnya ya sangat disayangkan pemain semuda kayak Lamine Yamal tuh lebih banyak terlihat masalah sensasi di luar lapangan. Harusnya Lamine Yamal tuh lebih memiliki niat tuh atau ambisi untuk menunjukkan kehebatannya di lapangan hijau. Bahkan seorang Ronaldinho mengatakan nomor 10 itu bukan diperlihatkan dengan kata-kata, tapi dengan skill di atas lapangan. Itu dari Ronaldinho. Karena biar gimana pun dia mewarisi nomor-nomor 10 dari Barcelona, dari Ronaldinho, dari Messi, dan sekarang dikenakan Lamine Yamal. Jadi ya dia harus menunjukkan nomor 10 itu dengan terhormat, nggak boleh sembarang karena yang memakai nomor itu memang luar biasa. Bahkan dulu juga Maradona memakai nomor 10 di Barcelona seperti itu. Aksi lebih penting daripada kata-kata ya, Bung. Aksi di atas lapangan. Begitu juga dalam relationship kayaknya begitu juga ya, Bung. Aksi lebih penting dari kata-kata. Begitu nggak menurut Paman? Iya dong, pastinya kayak gitu. Gitu juga ya. Kan aku bergurunya nggak cuma dalam hal sepak bola aja, tapi semuanya berguru, Bung. Pokoknya. Bung, ini match kedua. Ada Swiss melawan Swedia. Kira-kira antara kedua negara ini yang paling... Aku dimegang Swiss ya. Swiss ya? Oh, oke. Walaupun di Kenapa, Bung? Di Swedia ada Gyökeres, tapi Swiss saat ini lagi lebih perform lah untuk di kualifikasi Piala Dunia saat ini. Lebih perform ya, walaupun di Swedia ada Gyökeres. Ada Gyökeres. Arsenal. Ya lumayan lah penampilan Gyökeres, tapi menurut aku sih Swiss lah. Tapi nggak semengecewakan itu kan, Gyökeres boleh lah ya. Gitu ya. Selanjutnya, Bung, ini ada Albania melawan Inggris. Gimana? Udahlah, kita pegang Inggris saja, udah lolos juga. Why mah langsung jawab udahlah Inggris aja karena Albania ya maksudnya kalau dibandingin sama Inggris jauh ya, Bung ya. Jauh lah. Apalagi finalis Euro kan. Pasti lolos lah kalau Inggris. Bukan lolos. Ya. Maksudnya pasti menang lah kalau lolos kan udah. Iya, kan satu-satunya tim Eropa saat ini yang dipastikan lolos tuh Inggris. Inggris udah pasti lolos. Jadi emang mereka akan bermain, tapi semoga tetap berambisi untuk menang juga karena kan udah lolos. Takutnya ambisinya jadi... Ya nggak mungkin lah, mereka kan tim kelas dunia sangat profesional. Pasti mereka tetap menunjukkan siapa Inggris gitu loh. Siapa kita? Inggris ya. Kalau di Inggris ada nggak ya kira-kira gitu? Siapa kita? Kan kalau kita ada tuh Indonesia gitu. Oh gitu ya. Kita kayaknya hari ini belum ada pantun, Bung. Oh gitu ya? Aku nggak bisa pantun, kamu aja deh. Kita sweet deh. Oh gitu? Yang menang, yang kalah pantun berarti. Yang menang nggak pantun. Gini aja, yang menang yang kalah pantun. Dua-duanya dong. Udah yang mudahan kamu pantun duluan. Oke deh, ya udah aku nurut ya sama Paman Hadi, berhubung aku lebih muda jadi aku nurut aja ya. Bola udah diam tapi semangat jangan hilang. Cakep. Pertandingan usai, hati tetap tenang. Cakep. Kita pamit, kita mau pada pulang. Sampai jumpa lagi di Extra Time Sobat Extra. Bye, thank you Paman Hadi. Thank you Bapak. Aku ada komentari ya, kamu pantun bener. Ya udah aku pantun, nggak apa-apa. Nanti ditunggu pantun-pantun aku berikutnya ya. Oh iya dong, gitu. harus pasti itu.